Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 mata kuliah manajemen keuangan syariah yang beranggotakan 1 Cindy Januarsti NIM 19504101002 dan Nadia Via Amelia NIM 19504101005 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai horor dan ketidakpastian dalam keuangan syariah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gharar. Definisi gharar menurut mazhab Imam Syafi'i seperti dalam kitab Qol-i-Iyubi wa Ummarik adalah al-gharar man tautasyanna aqibatuhu umma taradda baina amroini aglabuhuma wa aqwafahuma. Artinya, gharar itu adalah ada apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Menurut bahasa, gharar adalah al-qidah, penipuan, suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Yang kedua, bentuk-bentuk gharar. Ada 3 bentuk gharar. Yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada atau ma'dhum, seperti jual beli habalah atau janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, majhul, baik yang mutlak seperti pertanyaan seorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang, aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga 10 juta. Namun, jenis dan sifat-sifat tidak jelas, atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas seperti ucapan seseorang, aku jual tanah kepadamu seharga 50 juta. Namun, ukurannya tanah tidak diketahui. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Selanjutnya ada gharar yang tidak diperbolehkan. Meskipun para ulama sepakat bahwa jual beli gharar dilarang, nah dalam beberapa kondisi dan faktor tertentu kegiatan jual beli ini diboleh dilakukan. Misalnya jual beli rumah hanya dengan pondasinya. Yang kedua, gharar yang masih diperselisihkan. Gharar yang masih diperselisihkan Selanjutnya yaitu teori uncertainty dalam keuangan syariah. Uncertainty adalah sebuah kondisi di mana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Ada perbedaan antara uncertainty dengan resiko, karena resiko mengacu pada situasi di mana kita dapat merinci semua hasil yang akan muncul beserta masing-masing probabilitasnya. Sementara dalam uncertainty, probabilitas dari hasil tersebut tidak diketahui besarnya. Dalam ilmu ekonomi, tahrir lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau uncertainty atau risiko. Macam-macam tahrir yaitu 1. Tahrir dalam kualitas. Yang kedua yaitu tahrir dalam kuantitas. Yang ketiga yaitu tahrir dalam harga. Dan yang keempat yaitu tahrir menyangkut waktu penyerahan. Selanjutnya macam-macam ketidakpastian. Secara umum ketidakpastian dapat terjadi pada 4 hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam resiko bumi. 1. Ketidakpastian dalam pertukaran itu dibagi menjadi 2, yaitu natural certainty contrast dan natural uncertainty contrast. Ketidakpastian yang kedua yaitu ketidakpastian dalam permainan.
dapat diklasifikasikan ke dalam 3 hal, yaitu permainan peluang, permainan ketangkasan, dan permainan atas suatu peristiwa alamiah. Yang ketiga itu ketidakpastian dalam bisnis atau investasi. Pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian. Dalam kerjasama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu untung rugi, dan tidak untung dan tidak rugi. Lalu yang keempat yaitu ketidakpastian dalam resiko murni. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan menghadapi berbagai resiko murni. Resiko-resiko tersebut bersifat tidak pasti, bisa menimpa manusia, juga bisa tidak. Demikian penjelasan dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.